Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalbi Salima. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan laba menggunakan budgeting. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Laba sebagai hasil rekayasa terencana. Dalam disiplin akuntansi manajemen, pencapaian laba bukanlah sebuah kebetulan yang diserahkan pada fluktuasi pasar, melainkan sebuah hasil rekayasa yang terencana secara sistematis. Pendekatan proaktif ini menuntut manajemen untuk memproyeksikan pendapatan secara realistis, mengendalikan struktur biaya secara ketat, dan menyelaraskan setiap aktivitas operasional dengan tujuan strategis perusahaan. Terdapat definisi dan esensi budgeting. Secara fundamental, budgeting adalah ekspresi kuantitatif formal dari rencana kerja manajemen untuk suatu periode masa depan. Ini bukan sekedar dokumen keuangan, melainkan komitmen manajerial yang memetakan estimasi kebutuhan sumber daya dan ekspektasi hasil ekonomi dalam satuan moneter, umumnya untuk periode 1 tahun anggaran. Esensi dari budgeting terletak pada fungsi gandanya. Di satu sisi, ia bertindak sebagai kompas operasional yang memberikan arah yang jelas bagi setiap departemen mengenai apa yang harus dicapai. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai baseline constraint keuangan yang membatasi pengeluaran dan mencegah inefisiensi alokasi sumber daya sebelum aktivitas tersebut benar-benar dieksekusi. Lalu, 3 pilar utama budgeting dalam manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Ini memaksa manajer untuk melepaskan diri dari rutinitas harian dan memikirkan masa depan. Dalam tahap ini, menetapkan tujuan spesifik, mengidentifikasi potensi kendala pasar, dan memformulasikan strategi kuantitatif yang diperlukan untuk mencapai target laba yang diamanatkan oleh pemegang saham. Dan yang kedua, pengarahan atau directing. Menjadi instrumen komunikasi dan koordinasi lintas departemen. Anggaran mengarahkan tindakan operasional dengan memastikan bahwa keputusan di satu departemen terintegrasi dan selaras dengan kapasitas departemen lain, mencegah terjadinya silo operasional. Dan yang ketiga, pengendalian atau controlling, menyediakan standar absolut yang digunakan untuk memantau eksekusi operasional. Melalui pilar ini, manajemen dapat memastikan operasional berjalan sesuai batas yang telah disepakati, mendeteksi anomali sejak dini, dan mengevaluasi penyimpangan untuk tindakan kolektif segera. Berikutnya, anatomi master budget. Sini terdapat operasional dan keuangan. Yang pertama, anggaran operasional. Komponen ini berfokus pada proyeksi aktivitas inti perusahaan yang menciptakan pendapatan dan menyerap biaya. Proses ini mencakup penyusunan anggaran penjualan secara komprehensif yang kemudian menggerakkan anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, hingga anggaran beban operasional harian. Yang kedua, anggaran keuangan, berfokus pada pengelolaan ketersediaan dana dan posisi aset perusahaan sebagai akibat dari keputusan operasional. Kronologi logis penyusunan master budget. Tahap pertama, seluruh proses selalu diawali dengan perumusan anggaran penjualan yang bertindak sebagai motor penggerak utama. Estimasi volume penjualan ini menjadi fondasi bagi semua perhitungan selanjutnya. Berdasarkan target penjualan tersebut, manajemen menyusun anggaran produksi dengan memperhitungkan kebijakan persediaan awal dan akhir untuk memastikan barang tersedia tanpa penumpukan berlebih. Selanjutnya, volume produksi kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan sumber daya spesifik melalui anggaran bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, yang menghitung secara rinci biaya yang harus diserap oleh lantai pabrik. Dan yang terakhir, setelah seluruh aktivitas biaya operasional terpetakan, proses diakhiri dengan penyusunan anggaran keuangan, terutama anggaran kas, untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang mampu mendanai seluruh rencana tersebut. Budget sebagai instrumen penilaian kinerja. Fungsi tolok ukur penilaian kinerja melalui budget dilakukan dengan cara mengkomparasikan hasil operasional aktual yang dicapai secara empiris dengan ekspektasi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Lalu manajemen berdasarkan pengecualian. Dalam praktiknya, evaluasi kinerja ini mengadopsi prinsip manajemen berdasarkan pengecualian, alih-alih menghabiskan waktu untuk penilaian setiap detail operasional yang berjalan sesuai rencana. Eksekutif hanya memusatkan perhatian analitis mereka pada area-area yang menunjukkan deviasi atau penyimpangan material dari anggaran.
Pendekatan ini memastikan efisiensi dalam pengambilan keputusan korektif. Berikutnya, presisi evaluasi anggaran statis versus anggaran fleksibel. Pertama, keterbatasan anggaran statis. Anggaran statis disusun berdasarkan satu tingkat volume aktivitas yang diproyeksikan di awal periode. Lalu solusi anggaran fleksibel ini untuk memberikan penilaian kinerja manajerial yang lebih adil dan akurat. Khususnya untuk mengendali biaya, manajemen menggunakan anggaran fleksibel. Analisis varians penyimpangan sebagai umpan balik. Selisih antara kinerja aktual dan anggaran fleksibel menghasilkan varians yang berfungsi sebagai indikator diagnostik utama bagi manajemen. Yang pertama, penyimpangan menguntungkan. Terjadi ketika pendapatan aktual lebih tinggi dari anggaran atau sebaliknya, ketika biaya aktual yang diserap lebih rendah dari batas anggaran. Meskipun terlihat positif, varians ini tetap membutuhkan investigasi. Penghematan biaya tidak boleh dihasilkan dari penurunan kualitas bahan baku atau pemotongan standar prosedur keselamatan kerja. Yang kedua, penyimpangan tidak menguntungkan. Ini terjadi ketika pendapatan meleset di bawah target atau ketika biaya aktual melonjak melampaui alokasi anggaran. Kritik terhadap pendekatan penganggaran tradisional. Kelemahan struktural master budget rasional dalam bisnis modern yang kompleks, alokasi biaya overhead berbasis metrik volume yang arbiter, misalnya total jam kerja. Lalu pendekatan inkremental sering gagal mencerminkan dinamika operasional sebenarnya. Menyembunyikan biaya kompleksitas dan mendistorsi profitabilitas produk, mendorong lahirnya metodologi penganggaran yang lebih presisi. Berikutnya, pengenalan Activity Based Budgeting atau ABB. Ini adalah sistem perencanaan dan penganggaran komprehensif yang menggeser titik fokus dari departemen atau unit fungsional menuju pada estimasi biaya dari aktivitas-aktivitas spesifik yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual produk atau jasa. Filosofi dasar ABB adalah produk dan jasa mengkonsumsi aktivitas, dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Oleh karena itu, perencanaan laba yang presisi harus dimulai dengan merencanakan aktivitas. Logika terbalik dari alur pendekatan ABB. Yang pertama, proyeksi output. Proses dimulai dari hilir, manajemen memproyeksikan estimasi total permintaan atas volume produksi dan penjualan untuk periode yang akan datang. Yang kedua, identifikasi aktivitas. Berdasarkan proyeksi permintaan output tersebut, manajemen secara spesifik mengidentifikasi jenis dan volume aktivitas apa saja yang mutlak dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Misalnya, jumlah inspeksi kualitas, jumlah pengaturan mesin, dan jumlah pemrosesan pesanan. Yang ketiga, kalkulasi sumber daya. Terakhir, manajemen menghitung dan mengalokasikan sumber daya finansial secara presisi berdasarkan biaya per unit aktivitas dari aktivitas yang telah diidentifikasi pada tahap kedua. Anggaran yang terbentuk murni berdasarkan beban kerja aktual, bukan data historis. Berikutnya, matriks sintesis. Ini pendekatan tradisional versus berbasis aktivitas. Di mana penganggaran tradisional berfokus pada fungsi, departemen, dan pusat pertanggungjawaban struktural. Di activity-based budgeting berfokus pada aktivitas spesifik dan proses bisnis fungsional silang. Lalu, penganggaran tradisional berbasis historis dan dialokasikan berdasarkan pemicu tunggal berbasis volume atau jam kerja. Di activity-based budgeting berbasis beban kerja dan masa depan dan dialokasikan berdasarkan pemicu biaya yang relevan. Nah, penganggaran tradisional memenuhi batas pengeluaran finansial yang disepakati. Di activity-based budgeting mengeliminasi aktivitas yang tidak bertambah dan mengoptimalkan efisiensi proses. Kesimpulannya, ekosistem perencanaan laba yang dinamis. Perencanaan laba menggunakan budgeting adalah sebuah disiplin yang terus berevolusi. Master budget rasional memberikan kerangka struktural yang esensial bagi perusahaan untuk memproyeksikan operasi dan menetapkan tolok ukur awal. Melalui mekanisme evaluasi kinerja dan anggaran fleksibel, rangka ini berubah menjadi alat deteksi anomali operasional yang vital. Namun, di tengah kompleksitas bisnis modern, integrasi pendekatan activity-based budgeting menjadi penyempurna yang tak terelakkan. Dengan memetakan biaya langsung ke akar aktivitasnya, manajemen akuntansi tidak hanya mampu mengontrol angka di atas kertas, tetapi secara aktif merekayasa efisiensi di setiap lini operasional. Laba yang dihasilkan bukan lagi sekedar
sisa pendapatan dikurangi biaya, melainkan bukti nyata dari presisi perencanaan strategis. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.